Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Podcast kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis dengan psikologis kita, Mbak Estrina Maya. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Husnaini TV YouTube channel. Segmen kali ini yaitu ngobrol santuy, di mana kita akan mengobrol dengan sesantuy-santuinya bersama teman-teman yang juga santuy. Don't forget like, subscribe, and share. Halo Maya. Halo Mbak Azi. Kita kayaknya udah lama banget ya Maya nggak ketemu Maya. Berapa tahun nih? 10 tahun? 10 tahun kayaknya ya. Ada nggak 10 tahun? Iya Maya, lebih. Aku lulus 2010, sekarang 2021, 11 tahun dong. 11 tahun. Kayaknya kamu nggak aging sama sekali deh Maya. Ini efek pencahayaan kayaknya ya. Anti aging yang bagus ini. Mai, how are you Mai? Alhamdulillah, baik alhamdulillah. Ini kami lagi masa transisi. Oh iya, di mana itu? Sekarang Maya domisili di mana ini? Sekarang di Jogja. Kemarin kan berapa? 7 tahun yang lalu. Oh enggak, selama 7 tahun kemarin kami di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wah, Sumatera Selatan. Di berapa tahun berarti di Sumatera Selatan, Mai? Kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun ya. Wah, sekarang udah balik ke Jawa lagi. Balik kandang. Happy atau sedih, Mai? Balik kandang ke Jogja. Sih ya. Campur aduk. Oh ya. Happy, insya Allah. Mbak Azi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nggak nyangka ya setelah 11 tahun kita nggak ketemunya di Zoom. Virtual gitu jadi, kan. Tapi BTW hikmahnya mungkin ya kita nggak tahu ya, kalau nggak ada corona mungkin malah kita nggak bisa ketemu kali ya. Bukan nggak bisa, mungkin kayaknya gitu deh Mbak. Possibility-nya bertemu juga. Ini kan kita mau podcast, mau tanya jawab secara virtual, akhirnya punya momen untuk catch up gitu ya. Bener-bener kayaknya emang jadi udah nggak berdinding, jadi kayaknya mau aku dimanapun, Mbak Aziz dimanapun juga akan tetap ketemu kita ya, karena salah satu hikmah pandemi ini. Iya, ya cukup bisa disyukuri ya, di antara sebuah kesedihan ada hikmahnya. Iya. Bener. Oke, kita kesempatan kali ini kepingin ngobrol tentang quarter life crisis ya. Yang mana tema ini sebenarnya dipilih teman-teman yang sepertinya banyak yang galau. Jadi mengundang Maya dan berdiskusi di sini tentang quarter life crisis. Jadi sebenarnya nih Maya pengen kita tanyakan, kalau kita kan taunya galau, overthinking, mempertanyakan hidup. Tapi sebenarnya apa sih itu quarter life crisis itu? Sebenarnya kata galau tadi itu cukup mewakili gitu ya Mbak ya. Oh iya. Kalau quarter life crisis sendiri itu sebenarnya istilah psikologi populer Mbak Aziz. Jadi dia itu bukan masuk di kategori kayak diagnosa klinis gitu ya. Jadi dengan keluhan mental tertentu itu enggak, tapi ini sebuah psikologi populer yang muncul itu tahun 2001. Jadi di tahun 2001 itu ada istilah ini, istilah krisis atau goncangan yang terjadi di individu di masa kayak perempat hidupnya. Jadi anggap aja 100 tahun gitu. Ini anggap aja 100 tahun, jadi sepertinya kan 25. Jadi satu krisis yang biasa dialami oleh individu di umur kurang lebih 25 tahun. Jadi beberapa referensi itu memberikan rentang waktu dari 18 sampai dengan 30 tahun. Nah, di fase itu tuh fase-fase yang cukup kritis buat individu. Terus tapi kenapa sih dibilang kritis gitu ya? Karena memang pada akhirnya itu tadi kayak kata Mbak Azi, mempertanyakan banyak hal kayak gitu ya, mulai mempertanyakan hidup, terus mulai banyak mencemaskan banyak masa depan gitu ya, keadaan di masa depan, tentang ketidakjelasan masa depan, meskipun tentang karirnya mereka, relasinya, dan juga asmara. Asmara ini kan menjadi satu yang hits ya Mbak Azi ya. Iya. Oke. Tapi nggak cukup berhenti di sana. Efeknya itu kalau individu nggak bisa maintain dengan cukup tepat, itu bisa berefek ke kecemasan yang berlarut. Jadi cemas, terus
bahkan sampai ngerasa kayak dirinya nggak berharga, terus susah mengambil keputusan, jadi ada ngerasa nggak nyaman gitu ya, dan ujung-ujungnya itu jadi satu penghambat tersendiri buat individu itu mengembangkan diri. Oh, oke. Jadi apakah life quarter crisis ini pasti dialami oleh semua orang, Mai? Mostly. Jadi ada yang nggak mengalami ini juga ya? Sebenarnya gini ya, kayaknya gini, mungkin mengalami tapi itu beda akhirnya gitu. Jadi beda efeknya gitu. Mungkin prosesnya lebih smooth gitu dibandingkan dari sepersekian orang tadi itu. Jadi kemarin aku baca penelitian, Mbak. Itu tuh diambil dari 2000 sampel milenial di Inggris, itu menyatakan sekitar kurang lebih 56% itu mengalami yang namanya quarter life crisis. Terus tahun 2013 ada penelitian lagi, itu dari kurang lebih sekitar berapa ya, 500-an sampel ya, itu 70% ngalamin itu. Dan 30%-nya itu berada ngalaminnya itu di umur 20 tahun. Berita baiknya Mbak Azi, ini itu sesuatu yang sangat wajar. Jadi bukan sesuatu yang patologis gitu. Jadi nggak apa-apa. Emang satu fase yang harus dilalui gitu ya. Karena ini sifatnya masa transisi, biasanya dari kayak remaja ke dewasa awal ini kan beda banget ya. Dari yang biasa masih ikut orang tuanya, tiba-tiba mungkin ada keinginan untuk melepaskan diri, untuk mandiri secara finansial, atau pingin ambil keputusan yang besar, misalkan mau menikah, mau berkarir di mana, itu kan memang sangat wajar ketika individu mengalami krisis. Oke, gitu. Dan Mai, apakah ketika kita sudah mengalami quarter life crisis ini kita bisa mengalaminya lagi? Maybe di usia 20, early 20s kita udah merasa mengalami itu ya, terus kita bisa move on, bisa mengembangkan diri, tapi tiba-tiba kita mengalaminya lagi di usia 30, 28 ketika tantangan hidup semakin rumit gitu ya. Apakah itu bisa berulang-ulang di dalam hidup kita? Kalau dirunut dari proses hidup sendiri yang itu sangat nggak kita tahu ya Mbak ya, yang kejadian itu juga kita nggak tahu persis kejadian ke depan yang akan menimpa kita seperti apa, penuh ketidakpastian, itu sangat mungkin terjadi lagi. Bahkan yang pencetus teori ini namanya kalau nggak salah Alexander Robin sama Abby Wilner, itu sebelumnya mereka ini riset tentang midlife crisis. Jadi krisis-krisis yang menimpa individu di usia kurang lebih 40-an. Nah, di fase-fase perkembangan itu memang ada fase perkembangan. Kita kan beda-beda ya, dari kalau anak kecil tuh misal butuh yang paling bayi itu butuh kepercayaan. Kemudian kalau remaja itu pencarian identitas, jadi butuh ketemu banyak orang. Kalau udah menuju remaja, dewasa awal itu dia masuk ke berhubungan intim, butuh intimacy gitu ya. Jadi tugas perkembangannya kan menikah dan sebagainya. Nah, kalau udah 35-an ke atas itu namanya gimana, dia bisa stay produktif. Kalau enggak, dia akan masuk di fase stagnansi. Nah, biasanya ini itu yang jadi akan orang itu juga mengalami krisis lagi. Jadi, bisa juga ya berulang-ulang terjadi dalam hidup kita? Bisa Mbak. Tapi kan kita udah punya bekal nih. Jadi misalkan sebenarnya midlife crisis ini kan ada tahapan-tahapannya. Nanti kita bicarain ya Mbak Azia. Ada tahapan-tahapannya. Kalau kita udah pernah ngalamin itu di depan kan jadi udah kayak pemanasan gitu loh. Jadi kita punya bekal ke depan lagi ketika kita ngalamin hal yang sama. Kita udah punya ilmu nih, amunisi buat nanti ngadepinnya kayak gimana. Seenggaknya itu sih. Oke. Terus Mai, mungkin banyak nih yang para milenial, ya remaja-remaja juga bertanya. Kita kan sering nih latah ya, adik-adik teman-teman ini kan sering latah, lagi galau nih, lagi lagi pusing nih, lagi habis putus cinta, misalkan khawatir tentang pekerjaan, mungkin jodoh dan segala macam. Apakah di setiap kegalauan yang terjadi dalam hidup kita, yang mana itu pasti sering ya, ada happy, ada galau, pasti kan sering. Kapan kita itu bisa mengklasifikasikan itu sebagai quarter life crisis, mana yang itu hanya sekedar
galau gitu loh, galau. Apakah semua galau ini masuk dalam kategori quarter life crisis atau ada ciri-ciri spesifiknya? Sebenarnya kalau yang sejauh yang aku baca di literatur itu Mbak Aziz, quarter life crisis itu krisis di mana individu itu sedang ada di kayak persimpangan gitu ya. Termasuk galau tadi. Tapi aku belum tahu pernah nemu jadi kayak ada kategorisasinya. Jadi yang levelnya ringan, sedang, berat itu enggak. Tapi semua yang sedang mengalami kegundahan, mungkin kebimbangan, itu mereka sedang menghadapi krisis sebenarnya. Iya. Nah iya, bedanya adalah efeknya saat misalkan krisis itu dipersepsi sebagai sesuatu yang menantang gitu ya, akhirnya mereka tertantang, terus nyari tahu tentang jalan keluarnya, mau ngapain, mau bangkit, itu tuh efeknya akan jadi kayak turning point-nya. Jadi krisis ini sebenarnya sisi positifnya adalah bisa jadi turning point buat kita melangkah ke fase berikutnya. Ada yang bilang juga Mbak, KLC itu sebagai fase fase metamorfosa. Oke. Itu bagian dari proses pendewasaan kan sih Mbak akhirnya? Benar Mbak. Jadi kalau Mbak Aziz bilang, mungkin nggak sih kita ngalamin yang berulang? Sangat mungkin, karena ini tuh nggak bisa tentu. Misalkan aku ngalamin krisis nih, 3 bulan selesai, atau mungkin setengah tahun selesai, itu enggak. Jadi ada yang mungkin bertahun-tahun gitu dengan prosesnya sendiri dan cara mereka menghadapinya. Itu beda-beda tiap individunya. Dan nggak apa-apa, ini wajar. Semua kita pasti pernah ngalamin itu. Pernah mengalami di usia berapapun ya. Ada yang 20, ada yang malah tadi penelitian mengatakan bahwa kebanyakan 20. Saya pernah baca mostly di 25 ya, Mai, di 1/4 tahun kalau kita anggap 100 tadi ya. Yang 20 itu 30% aja sih, 30% dari 70% tadi itu 20, 25. Kebanyakan antara 18 sampai dengan 30 tadi itu, Mbak. Oke. Terus Mai, dengan sekarang kita ini kan sedang menghadapi pandemi ya. Corona, ada nggak sih dampak corona sendiri ketika kita bilang tadi KLC itu ketika kita galau ada di persimpangan, pastinya dong corona ini juga malah bikin orang berbondong-bondong ya, kita bilang berbondong-bondong mengalami krisis gitu. Iya. Bagaimana menurut Maya? Banget. Tanpa corona pun individu itu sangat mungkin ngalamin krisis itu ya. Apalagi sekarang sedang corona gitu, dimana kita ini nggak kerasa kayak nggak punya kontrol di situ. Terus ini situasi yang benar-benar baru, kita nggak punya bekal sama sekali sebelum. Jadi kan kayak mendadak gitu ya, sesuatu yang mendadak, tekanannya berbeda juga, dan itu kita persepsi sebagai sesuatu yang sangat menakutkan kayak corona ini. Apalagi di awal-awal dulu. Itu sangat ngefek Mbak Aziz. Terus satu hal yang kayaknya aku mau nyampein lagi. Kita masih denial ya. Benar. Kayak kita bahas kemarin ya. Corona konspirasi ini pasti akan berakhir ya. Ternyata udah setahun setengah ya kita menjalani ini ya. Tahun setengah dan akhirnya kita ada di fase ya wes lah diterima gitu ya. Nah itu ada di fase entah dengan terpaksa atau enggak, akhirnya kita harus menerima itu kan ya. Nah corona itu kan Mbak, akhirnya kan kita jadi ini ya di dunia yang nggak bersekat lagi kan ya, tanpa dinding. Jadi akhirnya betul, borderless banget. Jadi kita bisa mengakses informasi apapun, kita bisa tahu kondisi teman kita dimanapun. Dan kadang, kebanyakan nggak kadang, paparan sosial media ini jadi pemicu terbesar. Pemicu terbesar. Pemicu terbesar KLC. Iya, komparasi loh Mbak Aziz itu kan. Kadang awalnya kita nggak ngerasa gitu, tapi dengan kita terpapar gitu ya, bahkan sekarang aku bilang tuh flooding gitu, banjir banget, paparannya tuh udah banjir banget. Dan terpapar itu kalau kita nggak pinter-pinter ngefilter, bahkan pinter ngefilter pun tuh kadang masih kerasa ya. Kita sadar kayak nggak langsung kayak ngebandingin diri itu sama orang lain, yang kadang perbandingan itu kayak nggak adil. Kita bandingin kondisi kita saat lagi kita nggak bagus, terpuruk gitu ya, kita bandingin dengan apa yang diposting teman kita di sosial media, yang kebanyakan biasanya orang pasti itu kecenderungan yang baik-baik aja kan.
Ya, yang happy-happy ya. Yang happy-happy, yang baik-baik, yang prestasinya, tapi nggak nunjukin kondisi mereka yang sebenarnya pas lagi cekcok gimana, lagi nggak bagus lagi, dan itu jarang banget di post. Oke. Itu. Ya intinya berarti sosmed itu kan bukan dunia yang real juga, jadi kita harus pinter-pinter memfilter ya. Oke, berarti memang peran sosmed sendiri sekarang itu kayak jadi pemicu terbesar munculnya KLC sendiri ya, Maya. Terus apa dong tipsnya, Maya? Artinya salah tipsnya satunya, salah tipsnya, satunya, iya. Apa kita pasti ini banyak bertanya ya, KLC itu kan tadi dijelaskan oleh Maya bisa membawa dampak buruk juga. Dampaknya itu membuat kita stagnan gitu kan. Stagnan, nggak bisa berkembang, nggak bisa move on ya, nggak move on. Terus kemudian kita merasa insecure dengan diri kita sendiri. Terus apa dong Maya tipsnya ketika kita itu sedang berada di tahap itu? Berada di tahap ketika kita insecure sangat dengan diri kita, kemudian mungkin efek sosmed kita membandingkan dengan kehidupan orang lain yang seharusnya memang tidak bisa dibandingkan gitu. Tipsnya menghadapi KLC ini, QLC. Aku mau komen satu dulu. Jadi kalau tadi kita diskusi, kita dapat satu kesimpulan bahwa memang paparan sosial media itu jadi salah satu paparan pencetus gitu ya. Bukan pencetus, faktor yang sangat beresiko untuk lahirnya KLC ini sendiri. Tapi ada satu lagi Mbak Asia, sebenarnya semua stimulus di depan kita, semua papan itu sifatnya netral, ya nggak? Jadi mereka sebenarnya netral. Jadi akhirnya tergantung dari bagaimana kita mempersepsi, memaknai dari apa yang kita lihat. Nah, berarti kuncinya adalah salah satunya dengan ya mencoba mengenali diri lagi sih ya, mencoba mengenali diri kita lagi, mencoba untuk kembali terkoneksi sebenarnya ini yang aku butuhin apa sih, sebenarnya yang aku rasain apa sih. Jadi pas lihat misalkan nih kita lagi ngerasain insecure sama postingan temen yang kita malah nggak rasa terinspirasi sama terintimidasi dengan postingan dia, karena dia nggak berusaha apa-apa kan sebenarnya ya. Coba kita tuh kayak kenalan lagi sama diri kita gitu. Kenalan sama diri kita sebenarnya aku rasain apa sih? Oh, jangan-jangan memang dirinya apa yang sedang diposting dia itu jadi salah satu mimpi aku yang belum terwujud gitu. Mungkin jadi di sana dari situ malah aku ngerasanya QLC ini kayak bener-bener turning point gitu Mbak Azi, untuk kita bisa kembali ngenalin diri kita, sebenarnya yang kita mau apa, sebenarnya hidup kita ini mau dibawa kemana, terus mencoba untuk berteman dengan perasaan-perasaan kita yang itu tuh nggak mudah Mbak. Jadi kita berteman dengan rasa kecewa kita, rasa kita iri sama orang itu kan susah ya. Kita ngakuin iri itu aja susah gitu. Nah itu sih jadi mencoba untuk lebih nerimo tentang perasaan-perasaan yang kita rasakan. Nggak cuma yang positif tapi juga yang negatif. Jadi sebenarnya kalau bisa aku simpulkan dari statementnya Maya ya, apapun stimulus yang ada di depan kita, it's all about perspektif nggak sih, Mai? Perspektif kita diri sendiri sebenarnya. Mau kita menanggapi itu seperti apa, mau info atau yang kita lihat itu mengintimidasi kita, bikin kita toksik gitu dan segala macam, itu sebenarnya baliknya tentang kita gitu kan, kacamata yang kita pakai. Bukan salah sosmednya, bukan salah yang ada di depan kita, tapi bagaimana kita menanggapi itu gitu. Berarti terus kalau emang ya gimana Mbak? Gimana Mbak, terusin dulu. Berarti kalau kesimpulannya seperti itu tadi, poin pertama yang bisa ku ambil ya itu level acceptance kita nggak sih Mai? Level kita sebenarnya harus menerima diri kita itu ya udah gini adanya gitu. Itu seperti langkah pertama kita menghadapi QLC nggak sih? Jadi harus tahu betul siapa kita, apa kekuatan kita, kelemahan kita, dan kita harus acceptance dengan semua hal yang ada di diri kita. Apa gitu ya? Iya, jadi nerima itu kan artinya kita mau nerima tadi ya. Nerima itu artinya kita mau coba ngurek-ngurek apapun yang mungkin bikin kita sakit juga.
Ya. Hal-hal diri kita yang mungkin ingin kita buang, tapi ternyata itu kok tetap ada ya. Ya gimana mau dibuang, nggak bisa, itu tuh emang diri kita gitu ya. Jadi ya diterima dulu. Sulit gak sih, Mai? Sulit kan? Maksudnya menerima kekurangan kita sendiri juga sulit. Betul. Itu emang proses yang menurutku itu apa ya? Itu akan berjalan seumur hidup gitu loh Mbak Azi. Bahkan penerimaan itu nggak bisa ketika aku bilang Mbak Azi misal, Mai aku ini udah nerima banget hidupku gitu ya. Oke, nanti ketika kamu dihadapkan dengan hal lain lagi, mungkin stimulus yang mungkin berbeda lagi, ya itu akan kembali diperbarui lagi proses penerimaannya. Nggak bisa selesai gitu Mbak. Tapi paling nggak kalau kita udah mau nerima realita, mau menerima kondisi diri kita jadi tahu posisi kita di mana dan kita jadi bisa lebih netral gitu ya, menentukan apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Jadi kacamatanya tuh lebih jernih gitu ya Mbak ya, udah nggak abu-abu lagi. Oke. Tips buat teman-teman semua di sana, ketika kita menghadapi KLC, ya ketika kita mengalami kegalauan ini, what should we do gitu? Apa yang harus kita lakukan agar kan ini akan terjadi di semua orang ya, di berapapun usia kita. Tapi ketika kita menghadapi itu, untuk membuat kita siap, untuk membuat kita prepare, ya itu stepnya apa sih, Mai, yang agar ketika kita menghadapi itu levelnya bisa ringan dan kita bisa segera move on. Bisa ringan ya. Pertama tadi menurutku penerimaan itu jadi salah satu yang fundamental. Jadi diterima dulu, kenalan dulu sama ragam emosi yang kita rasain, ragam pikiran yang kita pikirin, kemudian baru kita coba untuk bangkit. Nah, tadi itu Mbak, jadi kalau emang rasa kita tuh udah gak kuat, cari dukungan gitu ya. Terus coba kita cari tahu. Jadi kan tentang diri kita, coba sih kita lebih mencintai diri kita kalau kata aku ya. Jadi coba ditingkatkan lagi welas asih ke diri kita. Kalau emang misalkan yang belum punya pekerjaan ini gitu ya, banyak banget yang sedang diharapkan tapi itu nggak bisa dapet gitu ya. Kemudian terus misalkan ada yang misalkan sudah settle tapi ternyata harus jatuh, itu kan juga susah ya Mbak Asia. Jadi terima dulu. Kemudian untuk yang misalkan sudah punya pekerjaan tapi dirasa nggak sesuai gitu, coba yuk kenali hobi lainnya gitu, kenali hal-hal lainnya yang mungkin bisa dilakukan. Kan tadi bukan ridho andal kodok ya. Jadi Mbak, sorry, aku jadi ngeblank, aku jadi distorsi ridho kodoknya tadi. Soalnya gini, jadi di posisi kita harus realistis gitu ya Mbak ya. Kita punya banyak mimpi, tapi realitas tuh nggak bisa terganti kan. Jadi gimana kita akhirnya harus berpikir ulang. Jadi coba benar-benar kita di posisi netral. Kalau butuh temen boleh, di posisi ulang kita ramu ulang gitu. Sebenarnya kita ini siapa? Ini susah, ini pertanyaan sederhana tapi kadang kita tuh butuh waktu untuk jawabnya. Sebenarnya tujuan kita itu apa sih gitu. Terus kalau emang tujuanku itu kira-kira hambatan yang bakal aku dapetin ke depannya itu kayak gimana. Nah, setelah itu baru kita bisa kayak aksinya. Jadi semacam SWOT gitulah ya. Terus yang kedua, kalau emang overthinking itu menyelimuti kita, sesekali coba deh kita cek realita gitu. Jangan-jangan itu cuma ada di pikiran kita doang. Kadang kan memang skenario pikiran tuh banyak banget, tapi kenyataannya tuh nggak sedramatis itu terkadang. Terus tips sederhananya adalah kita boleh dong melakukan survei ya. Artinya kita harus cek juga kan, jangan-jangan yang overthinking itu hanya ada di benak kita sendiri yang punya cara berpikir yang salah gitu kan. Berarti untuk nge-proof itu, untuk membuktikan itu apakah kita pikirannya salah atau benar, kita berarti bisa melakukan mini survei lah ibaratnya ya. Iya, benar banget. Menanyakan orang terdekat kita bagaimana dari point of view mereka, pandangan mereka. Betul. Itu ya sama kayak simpelnya ketika misal kita merasa pasangan kita tuh pas kita panggil tuh kayak kok kamu responnya gini sih, kita merasa mungkin dia lebih jutek sama kita. Ternyata enggak kok, aku enggak jutek, emang tadi aku lagi capek aja. Nah ternyata kan ada hal lain yang melatar belakangi itu. Ternyata cuma hanya perasaan kita saja.
Betul, betul. Oke. Terus, Ya. Terus gimana, Mai? Terus, wait, aku mau nyampein apa ya? Gini, pas lagi KLC ini tuh Mbak, senangnya adalah kayaknya alam sama Tuhan tuh lagi menciptain kayak ruang belajar buat kita untuk lakuin trial sama error sebanyak-banyaknya. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Begitu ya. Trial and error yang seperti apa yang bisa kita manfaatkan, Mai? Pertama, dengan mengenali kan kita pasti bermuara ke aksi mencoba ya Mbak ya. Kalau kita udah kenal, kita mau nyoba suatu aksi, dicoba aja dulu gitu loh. Dicoba aja, kalau emang salah berarti kayaknya kurang tepat. Itu sih, jadi maksudnya ada fase-fase di mana kita harus berani mencoba dan berani untuk salah. Tadi kan Maya bilang kalau quarter life crisis ini sama dengan kita itu dikasih kesempatan untuk melakukan trial error sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita mencoba banyak hal, untuk juga banyak hal ini diperuntukkan untuk kita semakin cepat melalui proses pendewasaan, gitu nggak sih tadi? Nah, buat juga teman-teman yang masih muda-muda di sana, yang masih usia 20, 21, 25 gitu, berarti kita bisa menarik kesimpulan ini dong, Mai, bahwa kalau kita mengalami QLC ini di usia muda, ya, di usia 20 sudah mengalami persimpangan dan kegalauan yang besar gitu. Kemudian kita semakin melakukan trial, ya, semakin kita bereksperimen, semakin kita mencoba banyak hal, itu better kita lakukan di usia itu daripada di usia 30 dan segala macam. Artinya yang mau aku katakan itu, ketika kita masih muda, kemudian kita kena quarter life crisis, kita memaksimalkan di situ, kita coba banyak hal, kita bereksperimen banyak hal, itu akan mempercepat proses pendewasaan kita gitu. Kita akan bisa cepat lebih dewasa daripada kita nanti baru berpikir di usia 30. Iya. Secara nggak langsung aku bilang iya, karena artinya individu yang mau menggerakkan diri gitu ya Mbak ya, untuk menerima kondisinya tadi, untuk mencoba bangkit gitu ya, mencoba menghadapi benturan-benturan yang diterima, itu dia pasti akan menemukan beragam cara gitu ya, beragam cara yang mungkin nanti bisa jadi kayak jalur pintasnya dia ke depannya saat mungkin di kesempatan selanjutnya. Ya berharapnya, kita nggak tahu sih ya, maksudnya di kesempatan selanjutnya, di fase selanjutnya mungkin saat dia akan mengalami hal seperti itu. Kemudian aku suka kata Tan Malaka Mbak, yang terbentuk gitu ya. Jadi gimana kalau kita juga mulai mengafirmasi diri gitu ya, bahwa kalau misalkan kita ngalamin krisis itu oke gitu ya, nggak apa-apa, semua orang mengalami ini dan itu wajar. Dan aku pengen ngeyakinin juga bahwa ketika kita dapat benturan gitu, harapannya kita akan makin terbentuk dengan benturan-benturan itu. Jadi makin jadi sama kayak kalau orang lagi fitness gitu ya, lagi fitness pertama dia kayak nge-gym itu kan sakit semuanya ya Mbak ya, otot-ototnya kayak kram gitu. Tapi ternyata itu masa ototnya akan bertambah dengan itu kan, dan dia akan semakin kuat, sama kayak kita juga saat mengalami krisis ini. Terus aku senang banget tadi Mbak Asi bilang trial error gitu ya, kemudian masalah syukur gitu ya, syukur. Dan memang Mbak Asi, salah satu yang sebaiknya gitu ya kita latih, kita kembangkan itu memang rasa syukur ini gitu. Nggak usah pemahaman syukur yang dalam, paling nggak kita itu mau untuk meluangkan waktu mencari kira-kira hal kecil apa sih yang bisa kita syukuri di tengah badai yang sedang menimpa kita. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah yang besar, cukup jalan sederhana. Misal kayak saat kita masih bisa mikirin itu, artinya kita masih bernafas gitu ya, kita masih dalam kondisi pikiran yang fit gitu. Iya, sehat. Coba itu dulu disyukurin gitu ya, sehat, atau mungkin masih bisa makan, makanannya masih kerasa enak, oh berarti alhamdulillah gitu. Ya berarti kita nggak kena corona gitu ya.
Pasti bilang nggak bau gitu ya. Nggak bisa bau, nggak bisa ngerasa. Kayak corona lagi hits banget ini. Tapi BTW, ya kita ini dengan adanya corona kayak kita ketampar nggak sih, Mai? Ketampar artinya selama ini tuh kadang kita punya badan yang sehat itu nggak pernah kita, badanku sehat nih, kita harus menjaga gitu. Kalau karena ada corona ini, jadi kita kayak sehat aja kita udah syukur banget gitu. Bener banget. Setelah itu kita, setiap pagi ada pengumuman siapa meninggal atau siapa yang terkena corona, siapa yang positif dan segala macam. Di saat seperti itu kita diberi kesehatan yang masih kita bisa melakukan podcast seperti ini, itu rasa syukur yang ini nggak sih, kayak kita tuh ditampar, ini loh kesehatanmu itu berharga gitu. Iya benar banget Mbak. Jadi aku ingat kalau kata guruku itu Mbak, jadi kita tuh lagi ada di mosi bertahan gitu ya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mungkin yang gimana-gimana, udah sehat aja tuh udah harus bersyukurnya luar biasa di musim pandemi ini. Terus, dan ternyata ketampar yang lain adalah Mbak Azi, ternyata emang kita nih nggak bisa ngontrol sesuatu. Ada hal yang di luar kontrol kita. Ya itu iya banget gitu. Iya. Siapa sih yang menduga ini terjadi ya? Benar. Jadi bagi siapapun yang terkena krisis, nggak peduli maksudnya kita siapa, di umur berapa, kita juga harus berlatih untuk menurunkan ekspektasi dan berlatih untuk memahami bahwa memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dan tadi itu sih Mbak, fungsinya penerimaan, meskipun itu kan proses yang panjang ya, diucapinya mudah, tapi prosesnya itu berdarah-darah. Oke. Maya tadi sempat menjelaskan ketika kita sedang mengalami quarter life crisis, ada beberapa step ya, tips untuk biar kita itu cepat move on, cepat bangkit ya, cepat mengambil hikmah dari kegalauan yang kita alami. Tadi kan satu, acceptance ya, kita harus menerima. Terus kemudian kata bangkit itu, Mai. Bangkit ini kan kalau kita definisikan itu masih luas banget ya, Mai. Termasuk tadi Maya menjelaskan bahwa kita jangan malu untuk bercerita, mencari dukungan ya. Sedangkan menurutku nih Maya, di lingkungan kita itu bercerita tentang kegalauan atau bahkan untuk teman-teman yang introvert ya, yang nggak biasa cerita, mengalami kita sering mendapatkan respon yang kamu itu pikiranmu aja yang kayak gitu atau bagaimana ya, kayak masih ada ketabuan di situ gitu. Apakah kejadian-kejadian yang seperti ini tuh akhirnya yang memicu adanya mental illness ya, Mai? Akhirnya sesuatu yang tidak bisa kita ungkap, mungkin kita mengalami krisis, kemudian nggak ada yang bisa menerima cerita kita dan segala macam, mendem di batin, terus akhirnya apakah ini juga bisa, artinya dampak terburuk dari quarter life crisis ini bisa memicu mental illness? Betul banget Mbak. Dampak terburuk dari quarter life crisis ini emang mental illness ya. Jadi bahkan sampai ada yang bisa suicide juga gitu ya Mbak ya. Ya karena tadi itu kebutuhan dia nggak terakomodir, nggak ada ruang untuk bercerita. Aku nggak nyalain juga, emang beberapa kalangan itu emang belum terlalu melek terhadap bantuan psikologis yang padahal itu sangat penting banget kalau emang dibutuhkan, karena masih ngerasa iman kamu kurang ya, kamu bisa kayak padahal tuh itu sesuatu yang berbeda, itu spektrum yang berbeda lagi gitu. Emang kita mungkin masih ada di tahapan yang sangat manusiawi, saat kita punya masalah kita butuh bantuan. Nah kalau masalah tadi nyari teman itu maksudnya susah untuk percaya sama teman, mungkin bisa dilatih dengan kayak nulis itu loh Mbak. Di personal blog boleh, di personal diary boleh, atau mungkin kita bisa ungkapin kalau emang sukanya musik ya udah nyanyi-nyanyi sesuai dengan apa yang kita rasain. Itu cukup melegakan juga. Beberapa orang juga misalkan saat lagi berdoa gitu ya, berdoa sambil nangis mungkin curhat sama Allah, itu juga jadi salah satu katarsis atau pembuangan pelepasan emosi yang cukup ampuh juga. Artinya nggak terbatas, kita harus nemu orang kalau emang susah dicari dan mungkin kita punya pengalaman negatif juga terkait cerita sama orang, nggak harus dipaksain sih ya. Tapi kalau nemu
Kalau nambah itu harus dicoba. Terus mungkin kita sebagai pribadi gitu ya, yang pengen tak sampein itu adalah jadi makhluk yang lebih peka gitu Mbak. Jadi biar mengasah empati. Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita tuh misal postingannya udah menuju ke arah-arah yang sering repost hal-hal yang menyedihkan atau repost hal-hal yang menyemangati, jangan-jangan dia sedang butuh disemangatin, jangan-jangan dia sedang ada sesuatu gitu ya. Itu boleh kita sapa gitu ya. Jadi biar dia nggak ngerasa sendirian. Jadi perasaan sendiri, perasaan nggak berdaya itu kan yang mempercepat lajunya gangguan mental. Jadi kalau kita ada, itu sangat berharga banget. Sapaan kita, perhatian kita itu sangat berharga banget bagi orang-orang yang sedang nggak fit kondisi psikologisnya. Tadi mau tanya masalah self healing ya. Kalau aku nangkapnya kan dari penjelasan Maya, kita harus tahu dulu nggak sih, paham diri kita itu kalau ada masalah, triknya bagaimana untuk meredakan emosi kita sendiri. Kalau ada yang suka cerita ya ceritakan, kalau ada yang suka nyanyi ya nyanyikan ya, ada yang suka misalkan pergi ke alam meditasi ya lakukan. Artinya kan kita juga harus menemukan self healing kita itu di mana gitu kan. Iya, kalau self healing kayaknya agak kurang pas ya. Jadi mungkin tahu apa sih namanya, hal-hal yang membuat kita lebih tenang gitu aja. Cara menenangkan diri ya. Karena healing itu kan prosesnya panjang. Benar, cara menenangkan diri itu Mbak. Itu sebenarnya tadi itu masih balik lagi ke turning point-nya QLC tadi. Jadi kan artinya kita akhirnya lebih paham. Oh ternyata pas aku lagi kondisi kayak gini, aku butuhnya ini ya gitu. Jadi ada yang tadi butuh cerita, butuh nyanyi, mungkin juga gambar atau seni-seni lain. Itu kan salah satu media, iya sih boleh lah media healing ya, media untuk berproses untuk lebih nyaman secara psikologis. Benar banget. Terus mungkin lagi bisa Mbak dilakuin, ini kan sebenarnya kalau lihat QLC itu nggak ada rumus patennya gitu ya. Nggak ada rumus paten harus stepnya ini tuh nggak ada. Tapi ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Kadang teman-teman yang lagi ngalamin krisis itu kan banyak banget distorsi kognitifnya, banyak banget overthinkingnya. Coba latihan kayak berada di momen kini gitu. Jadi lebih menyadari diri kita. Jadi dengan kayak gitu kita bisa mengistirahatkan pikiran kita yang lagi banyak banget jalur-jalurnya itu dengan melatih kesadaran gitu. Melatih kesadaran yang paling sederhana adalah dengan cara bernafas. Menyadari nafas kita. Jadi bernafas itu bisa jadi latihan sederhana yang insya Allah itu impactful gitu ya Mbak. Jadi kayak ambil waktu, jadi tenang, tarik nafas, dirasain nafasnya itu masuk. Oh ada udara yang masuk lewat hidung, masuk ke kerongkongan gitu ya, ke tenggorokan sampai turun ke diafragma, dirasain. Jadi artinya bisa kan jadi ini ya. Bisa jadi langkah mengalihkan fokus. Itu langkah pertama banget Mbak. Jadi kita bisa menata fokus kita itu enggak di pikiran-pikiran kita tapi di keberadaan kita. Caranya tadi anchor kita yang pertama adalah nafas, itu yang paling mudah. Nafas. Kalau bahasanya nanti mungkin kita bisa cek bisa ini ya kita bahas live itu kayak mindfulness gitu Mbak. Okay. Jadi berlatih lebih mindful. Akan panjang ya mungkin di sesi selanjutnya ya. Yes. Mai, ini mungkin yang penting kita nih sebagai seorang teman ya, seorang tetangga, seorang ibu, seorang sahabat, ketika kita menghadapi orang di dekat kita yang sedang mengalami quarter life crisis, mungkin Maya bisa menjelaskan quarter life crisis ini kan sebenarnya tadi dijelaskan ada tingkatannya ya. Ada orang yang mengalami ini berat banget, ada yang ringan, ada yang dia cepat move on. Cara mengidentifikasi ketika orang terdekat ini sedang mengalami kegalauan yang tingkatnya itu agak berat gitu. Tujuannya biar kita bisa mendeteksi dia harus ngapain gitu. Kalau memang butuh untuk ke psikolog ya kita bisa sarankan ke psikolog, atau dia butuh seorang teman untuk mengungkapkan kesedihannya, kita juga bisa menawarkan
diri kita sebagai good listener gitu. Nah, bedanya apa nih Mai ketika dia itu berat dan ketika dia itu ringan gitu, biar kita itu juga bisa menilai nih, kita juga bisa lebih berempati ya dengan orang-orang di sekeliling kita. Oh, dia sedang mengalami kegalauan atau quarter life crisis. Yang paling bahaya itu kan kita tidak menyadari bahwa ada orang di sekitar kita yang sudah menuju depresi atau sudah menuju gangguan gitu. Benar. Jadi ini salah satu efek dari quarter life crisisnya ya, tapi bukan levelisasi di krisisnya itu, tapi efek dari krisis itu bisa membawa individu ke misalkan kecenderungan gangguan depresi. Kita tadi itu pertama yang Mbak Azia mau lebih peka tadi. Jadi kita coba cek ada perubahan perilaku nggak di orang terdekat kita. Misal yang biasanya dia suka nongkrong bareng temennya, tiba-tiba dia mengurung diri. Atau misal yang biasanya dia itu lagunya itu suka dengerin happy, tiba-tiba suka yang melo-melo. Terus nafsu makannya bisa kita cek. Yang biasanya mungkin dia sering ngemil, ternyata tiba-tiba kehilangan nafsu makan atau sebaliknya. Biasanya dia diet keras gitu ya, diet ketat, tapi ternyata pas dia ini kok kenapa sih dia kayak ini banget loss gitu makannya, sesuka-suka dia, itu juga jadi indikator. Ada lagi masalah tidur. Biasanya tidurnya nggak bermasalah, maksudnya tuh tidurnya tepat waktu ya, jam 10, jam 9, tapi akhir-akhir ini misalkan teman-teman suka ngeluh, aku nggak bisa tidur ya gitu ya. Kok suka suka aduh susah banget. Aku suka mimpi buruk juga, kenapa ya? Nah itu juga bisa jadi salah satu tanda-tanda indikator, tanda-tanda kayaknya teman kita ini butuh teman deh, gitu. Butuh dukungan lebih lah untuk kondisinya. Itu sederhana ya, itu ciri-ciri sederhana yang bisa kita amati dan bisa kita cek di saudara atau significant others kita. Oke, Mai, ini yang menurut saya penting ya. Kadang di masyarakat. Tambah lagi, sorry. Oke. Sorry, perubahan emosi. Jadi misalkan dia biasanya tenang tapi dia tuh suka marah. Jadi kan ada sesuatu di dirinya dia, di diri individu tersebut. Intinya perubahan ya, Mai. Yes, ada perubahan perilaku di dalam perubahan. Iya. Oke. Mai, kita ini kan berada di masyarakat yang menurutku nih masih banyak orang yang belum melek akan bantuan ya. Akan bantuan. Kadang kita itu ada seseorang yang perlu bantuan ke yang lebih ahli, itu kita sembunyikan agar tidak diketahui tetangga dan masyarakat. Nah, kita mungkin bisa bilang ya, Mai, kalau itu tidak memalukan gitu loh untuk minta tolong seseorang yang lebih ahli, karena masih banyak, Mai, di lingkungan kita itu yang masih menganggap itu kayak memalukan gitu untuk dilakukan. Padahal kalau kita tidak melakukan, efeknya lebih parah, ya kan? Iya benar. Iya sih Mbak Azi, masih banyak banget yang ngerasa kayak itu tuh aib gitu ya. Jadi apalagi kalau udah ke psikolog atau psikiater, aku tuh nggak gila gitu. Pasti itu langsung jumping ke sana gitu konklusinya. Tapi salah satu yang bisa disyukuri dari pandemi ini Mbak, kayaknya kalau Mbak Azi perhatikan juga, sebenarnya sekarang masyarakat kita itu lebih banyak terpapar informasi tentang kesehatan mental. Jadi sekarang itu karena pandemi itu lebih aware gitu, kayaknya banyak yang lebih aware, meskipun untuk beberapa yang nggak terekspos ini ya, media sosial itu emang masih anggapan tabu itu masih melekat banget Mbak Azi. Di tempatku masih kayak gitu, di daerahku. Ya, jadi semoga lebih melek lagi ya. Benar, itu mungkin tadi itu sih ya pentingnya kita kayak sedikit banyak pas kita ketemu itu kita menginformasikan gitu, nggak apa kok, santai aja, itu nggak hanya yang gila-gila aja, maksudnya nggak hanya yang gangguan berat aja yang dibawa ke sana. Cuman sharing-sharing aja, bahkan untuk nentuin sekolah mau di mana itu juga bisa, itu tuh nggak apa-apa. Mungkin dengan itu PR kami juga kayaknya. Iya, PR psikologi ya. Dan Mai, harusnya sekarang ini ya Mai, kita juga harus berterima kasih pandemi ini, kita mengakses para psikologis itu lebih mudah ya nggak sih? Maya nih di Halodoc juga ada, artinya
aku beberapa kali menemukan sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang khusus memberikan jasa psikologis. Kan artinya kita nggak juga telemedicine kan sekarang udah lagi booming banget. Kita nggak harus bertatap muka dengan psikologis. Kita bisa via online dan segala macam. Dan sangat menolong sekali sih menurut saya. Iya. Makasih banget Mbak Azi, aku diingetin. Emang iya sih Mbak, sekarang banyak bantuan yang bisa kita akses. Dan artinya telekonseling, telemedicine itu kan mempersempit pemikiran kita. Maksudnya kalau malu nggak enak ketemu, ini kita nggak harus ketemu langsung. Kalau kita bisa by text gitu ya, by text, by phone gitu. Nah mungkin diinformasikan juga Mbak Azi, jadi kami itu ada Himpunan Psikologi Pusat itu bekerja sama dengan Satgas Covid, itu ada layanan psikologi gratis. Jadi yang misalkan sekiranya membutuhkan ngobrol lebih lanjut terkait apa yang dirasakannya, itu bisa tekan 119 extension 8. Nanti itu bisa yang penting nih. Itu layanan sejiwa, berarti browsing ya. Layanan sejiwa, psikologi sehat jiwa itu nanti bisa ditekan 119 extension 8. Jadi nanti teman-teman bisa disambungkan dengan para psikolog klinis kami yang menjadi relawan di sana. Penting, nanti harus ditulis di sini ya teman-teman. Nomor teleponnya itu penting banget karena ya ini situasi yang sulit ya bagi kita semua, Mai. Teman-teman yang baru lulus cari kerja juga susah, atau mungkin yang sedang melakukan usaha sedang down. Banyak sekali anak sekolah nggak bisa tatap muka. Pasti butuh lah yang namanya Mbak Azi, curhat ya. Bener banget. Jadi kemarin aku bisa bilang mungkin 60% klienku yang di layanan sejiwa itu kebanyakan mahasiswa. Mahasiswa lebih ini. Benar. Mahasiswa atau yang kayak tadi itu Mbak usianya udah 25, 26, 27. Jadi yang ada yang sedang bingung skripsinya nggak selesai, makin ketakutan nanti gimana ya pandemi, kerjaan makin susah. Jadi banyak banget yang dikhawatirkan tuh dari usia dari 20-an sampai 20. Itu banyak kemarin klien di sejiwa. Oke. Mai, ini ada teman-teman mengumpulkan pertanyaan nih dari beberapa netizen. Nah, ini ada yang lucu nih, Mai. Kayaknya ini lagi habis putus cinta nih, Mai. Oke. Bagaimana menghilangkan trauma untuk menjalin hubungan dengan seseorang, Mai? Entah ini pacar, entah ini mantan suami, ya. Dan kalau ingin berhubungan lagi dengan orang lain, bagaimana kita tidak terhantui dengan masa lalu itu? Udah dalam ya pertanyaannya ini. Iya, ini kayaknya nulisnya sambil ini bawa tisu. Sambil berderai air mata gitu. Hubungan asmara itu jadi salah satu vital issues di quarter life crisis Mbak Azi. Jadi hubungan cinta. Jadi tadi kan kebutuhannya emang intimacy kan ya, kebutuhan untuk berhubungan dekat dengan orang lain. Kalau terkait gimana sih caranya biar bisa ngilangin, kayaknya aku juga nggak bisa memukul rata menjawab pertanyaan ini gitu, karena harus tahu kondisi yang bersangkutan tuh seperti apa, terus kira-kira traumanya tuh di bagian mana. Biasanya coping atau apa sih cara dia memecahkan permasalahan sebelumnya itu kayak gimana, itu harus tahu dulu Mbak Azi. Ini sih biasanya orang-orang yang susah banget move on itu karena dia masih berdiri di antara gimana sih? Apa ya Mbak bahasanya itu? Jadi kakinya itu masih satu di belakang, satu di depan. Nah, itu kan yang bikin susah ya. Jadi belum benar-benar melepas gitu, belum benar-benar melepas masa lalunya. Jadi bayang-bayangnya itu kan masih akan terus ke bawah ya. Dan untuk bisa itu tuh emang butuh proses. Butuh proses untuk mau berdamai. Intinya nggak bisa digeneralisir juga ya, Mai. Harus terdiagnosa masalahnya apa gitu. Benar. Coba masalahnya apa? Kalau tahu jenis masalahnya apa, mungkin apa sih yang bikin dia tuh kesel? Mungkin kalau emang misalkan ada kayak abusive relationship atau yang seperti apa gitu kan bisa ya lebih spesifik. Oke.
apakah kita juga bisa bilang ini, Mai? Jadi kalaupun ketemu dengan orang yang baru gitu ya, dari kacamata yang akan menjalani ini, orang baru ini kan juga tidak bisa kita generalisasi seperti mantannya. Betul banget Mbak Aziz. Iya benar. Aku merasa beruntung berdiskusi denganmu. Jadi aku banyak dapat insight. Ya, jadi paling enggak yang perlu kita garis bawahi adalah Tuhan tuh nggak nyiptain masalah secara copy paste gitu ya. Jadi orang pun punya karakteristik yang berbeda-beda. Terus kita bisa kayak menilik ulang gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kegagalan hubungan kita di masa lalu gitu. Terus dan tadi itu benar. Jadi mencoba untuk menetralkan lagi cara pandang kita terhadap orang baru, karena nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang itu mungkin akan melakukan kesalahan yang sama seperti saat hubungan kita sebelumnya. Tapi kadang-kadang individu dengan permasalahan percintaan gitu, terutama saat disakiti gitu ya Mbak ya, itu memang butuh waktu tersendiri untuk dia bisa punya persepsi bahwa orang baru itu punya karakteristik yang baru juga. Mai, aku suka nih quote-mu tadi, apa yang copy paste tadi, Mai? Oh, sebenarnya aku ambil dari ini Mbak, satu temanku. Jadi dia kemarin baca bukunya Jalaluddin Rumi ya. Oh, oke. Terus kan aku dulu pernah takut, nanti kalau LDRan gimana gitu kan, banyak kasus bla 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 gitu. Terus dia tuh bilang, kamu tuh Tuhan tuh nyiptain masalah nggak copy paste gitu. Jadi udah tenang aja, udah yakin, Bismillah. Hanya mahasiswa ya yang copy paste ya. Semoga enggak ya, tapi kayaknya iya deh mahasiswa. Ya, I like that quote. Tuhan itu tidak menciptakan masalah copy paste ya, tidak seperti copy paste. Mai, last question Mai, sebelum kita akhiri diskusi sore hari ini Mai. Ada pertanyaan bagus nih Mai. Jadi kita sebagai manusia ya, manusiawi ketika rumput tetangga lebih hijau. Ya seperti backgroundku ini lebih hijau. Iya, hijau banget. Lebih hijau artinya secara teori kita akan sadar ya, di benak kita sadar bahwa hidup itu tidak bisa kita bandingkan, hidup kita dengan orang lain tidak bisa kita bandingkan, tapi sangat manusiawi ketika kita itu juga tersulut, dan semakin kita terpapar dengan kehidupan orang lain juga akan semakin meningkatkan probabilitas kita iri, tersulut dan segala macam. Nah dia ini nanya nih, bagaimana sih kita itu bisa memiliki kepribadian yang agak tahan banting terhadap seperti akan hal-hal seperti itu, dan tidak melulu menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau gitu. Ada nggak sih tipsnya kita biar bisa menjadi pribadi yang lebih kuat? Berat ya. Oke. Enggak lagi nih, seru banget pertanyaannya. Iya, seru banget karena ini iya. Jadi setuju, itu manusiawi banget saat kita ngerasa rumput tetangga lebih hijau, apalagi di sosmed ya. Jadi kadang standar kebahagiaan kita itu bergeser di standar kebahagiaan orang-orang yang kita lihat di sosial media. Iya. Benar. Kalau misalkan itu ini sih Mbak, menurutku coba tetap tingkatkan rasa cinta kita ke diri kita. Jangan-jangan yang bikin kita ngebanding-bandingin itu karena kita tuh nggak bisa nerima diri kita dan pengen hidup kita ini kayak hidup orang lain gitu. Jadi coba dimaafkan diri kita kalau ada yang salah-salah, terus coba deh dilihat hal-hal baik lain yang kita miliki juga gitu. Mungkin pas kita lihat rumput tetangga lebih hijau dan rumput kita masih kuning gitu, kita lihat hal lain gitu. Jangan-jangan halaman kita lebih bersih gitu, halaman kita yang ada rumputnya. Jadi halaman tetangga mungkin aja masih kotor. Jadi cari hal-hal lain yang mungkin bisa melegakan diri kita.
hal-hal lain yang masih bisa kita syukuri tadi itu sih Mbak. Ujungnya bersyukur nggak sih, Mai? Love yourself itu ya akhirnya ya udah, maksudnya harus menerima apa yang ada di diri kita. Iya. Jadi Mbak Azi ada salah satu kayak quick tips gitu ya untuk mencintai diri sendiri itu bersyukur masuk catatan tertinggi. Jadi misal kayak hal sederhana aja kayak nulis surat cinta ke diri kita sendiri tuh Mbak. Ini untuk meningkatkan rasa cinta kita ya. Jadi isinya tuh terima kasih sama diri kita. Maafin ya kalau aku selama terlalu keras sama kamu. Kalau aku suka banding-bandingin kamu. Tapi itu nulis suratnya ke diri kita sendiri. Udah pernah nyobain belum? Belum. Dicobain ya, aku pengen lihat, aku pengen ngerti nanti gimana efek yang Mbak Azi rasain, terus gimana rasanya saat Mbak Azi nulis surat cinta buat diri sendiri. Kebanyakan teman-teman yang ikut atau beberapa klien itu pasti berderai-derai. Oh, really? Kebanyakan karena iya nulisin karena ternyata diriku itu seberharga itu ya gitu ya. Oh ternyata selama ini aku terlalu keras sama diriku. Ternyata aku kok sama orang lain kayaknya maafinnya mulai cuma sama diri sendiri kayak susah banget. Jadi kayak tuntutan ke diri sendiri itu lebih tinggi dibandingkan kita ke orang lain. Penerimaan ke diri sendiri lebih susah dibandingkan kita menerima orang lain. Kadang kayak gitu Mbak sih. Jadi itu coba. Itu case-nya banyak juga ya Maya. Maksudnya yang mana nih? Case yang mana? Case yang kita itu belum mencintai diri kita sendiri. Iya, banyak ternyata Mbak. BTW mencintai diri sendiri ini berbeda ya dengan egois ya, Mai? Beda ya, mencintai diri sama selfish. Beda. Kalau mencintai diri sendiri itu kita paham kebutuhan diri kita. Kita paham kapan kita akan lari, kapan kita akan diam gitu ya. Dan kita memperhatikan orang lain. Jadi dengan kita cinta diri kita itu Mbak Azi, kita jadi lebih mudah untuk tulus cinta ke orang lain, memberikan cinta kita ke orang lain. Karena tangki kita penuh nih, tangki cinta kita. Jadi karena penuh itu kita nuang ke orang pun bisa gitu. Kalau yang selfish itu kita mengabaikan perasaan orang lain. Jadi mungkin hal yang sangat berbeda, tapi terkadang juga perbedaannya batasannya tipis, Mai. Misalkan nih kita menyenangkan diri sendiri. Benar. Itu boleh dong kategori kita lagi men-treat diri kita, menyenangkan diri sendiri, love ourselves gitu ya. Tapi di satu sisi kita tidak peka terhadap keadaan sekeliling. Nah kan gitu. Itu kan artinya itu kategori bukan yang mencintai diri sendiri, tapi kategori yang selfish gitu kan. Yes. Gitu. Tipis. Terus iya benar sih Mbak. Jadi tadi quick tipsnya itu selain kayak kita bikin surat cinta, kita merawat diri kita itu juga masuk di kategori mencintai diri ya. Mungkin kalau emang kita hobi drakor, nggak apa sih sesekali drakoran kalau emang itu bikin kita bahagia, sekarang shopping sesekali juga aja, asal nggak terus-terusan dari itu impulsif. Ini ke kantor juga rasanya. Itu yang pertanyaanku, kita kadang suka udahlah belanja menyenangkan diri sendiri, tapi kita lupa akan tuntutan yang lain. Iya benar. Ya betul. Itu harus kita. Aduh, iklannya mulai muncul, Bu. Iya. Oh iya, Tante Azi. Halo. Saya. Gitu, benar. Iya. Terus Mbak Azi, aku mau cerita tentang masalah cinta ke diri sendiri itu sama kayak kita ngerawat tanaman tuh loh. Kan Mbak Azi ini hobi bertanam nih. Jadi kan enggak juga ya. Jadi monsteranya itu hidup karena apa itu? Kita anggap aja aku ini kalau emang suka tanam. Kita anggap aja gitu. Ya, kita anggap aja gitu ya. Ini perlu cara khusus untuk ngerawatnya, perlu perhatian dan itu berlangsung terus-menerus. Jadi enggak cuman satu titik, tapi emang terus-menerus perlu dirawat. Terus-menerus. Jadi intinya proses mencintai diri sendiri itu proses yang enggak akan pernah
selesai dalam sekali pertemuan. Jadi emang longitudinal process. Intinya setiap detik dari hidup kita itu semua proses, Maya, dan kita ini ya selamanya akan belajar gitu, selamanya akan belajar. Benar. Mai, ada closing statement untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang sedang mengalami kegalauan. Ya, everybody bisa galau kan, Maya? Iya, everybody bisa galau. Teman-teman kalau lagi ngalamin satu krisis di kehidupan, coba diingat-ingat bahwa dengan kayak gitu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah diri kita menjadi versi yang lebih baik lagi. Karena pasti ada banyak pembelajaran di sana. Kemudian kita perlu meyakini bahwa skenario hidup yang sedang kita jalani sekarang itu adalah pasti skenario terbaik yang sudah dirancang oleh Yang Maha Baik. Jadi harapannya kita bisa terus berbaik diri juga sama diri kita dan berbaik diri sama pikiran-pikiran untuk masa depan kita. Itu Mbak Azi. Maya, closingnya bikin nges banget. Amin ya Allah. Oke. Aku rasa udah itu sih, Mai. Nanti kita tunggu tayangnya. Tapi ada satu lagi, Mai, yang aku pengen tanya. Yang tadi lupa belum nanya. Tapi bukan masalah quarter life crisis. Bagaimana pandemi ini treating you, Mai? Actually, I'm in crisis now. Actually, yes. Jadi kamu jelasin dari tadi itu sedang mengalami krisis. Iya benar. Jadi tahu nggak sih Mbak, aku tuh ngerasa, oh my god, ini di luar ini ya, nggak di posting. Jadi aku tuh ketampar saat Mbak sih. Oh my god, quarter life crisis. I'm a 33 dan aku kayaknya sedang merasakan krisis itu gitu. Gimana aku harus beradaptasi? Aku tuh males sebenarnya online tapi aku harus dituntut itu. Terus aduh pokoknya aku sedang krisis itu. Jadi kita berdua ini Mai sangat ngomongin dengan PD-nya itu kita padahal sama-sama sedang mengalami krisis. Nah itulah makanya bisa cerita dengan lugas karena kita pelaku juga Mbak. Oke, ya memang pandemi nggak mudah sih Mai. Untuk semua orang sih Mai nggak mudah. Bener banget. Aku melihat ini Mbak di tempatmu. Melihat enggak. Jadi mukanya tuh tidak berdayaan, kelemesan, enggak sih, bukan kelemesan ya, kenestapaan ya, boleh nggak aku bilang gitu? Iya boleh kenestapaan. Kayaknya ini banget ya. Kenestapaan itu ada sih, aku juga sedang agak Kalau bahasa Jawanya nelongso, Mai. Oh my god. Iya, karena nelongsoan. Kayak sebenarnya aku juga ini bersembunyi di balik senyumku, aku sedang merasa nelongso. Oh my god, oke. Aku kayak ditampar dengan banyak yang aku omongin sendiri, Mbak. Dan banyak yang refleks dari Mbak Azi tadi. Iya, kayaknya kita menampar diri kita masing-masing. Benar. Makanya aku tadi bilang aku suka banget Mbak Azi, kok aku dapat banyak insight dari kamu ya, Mbak. Iya, kayaknya itu insight-nya sedang menampar aku juga. Aku juga mendapatkan banyak insight dari kamu. Ya, harus kita syukuri ya, Maya. Life goes on. Iya. Benar. Aku di kesempatan ini akan mengapresiasi diriku sendiri. Ini biar nggak tertimpa krisis. Mengapresiasi diriku yang mau keluar dari gua hantu gitu ya untuk mengambil podcast bareng Mbak Azi. Semoga abis ini kita ada banyak topik yang harus dibicarakan ya, Mai. Maybe aku jadi kepikiran psikologi corner banyak yang harus kita bahas ya, Mai. Untuk don't love yourself aja itu kalau dijabarkan panjang. Banyak banget. Iya. Ya, terus acceptance gitu, cara kita menerima diri kita sendiri panjang lagi gitu.
Apot wih Mbak, sumpah acceptance tuh apot banget. Oke deh Mai, udah terasa gitu ya, kita nanti lanjut lagi. Iya, sip. Kita bicarakan ini membawa banyak manfaat ke teman-teman pendengar semua di YouTube channel ini ya Mai. Amin. Aku berharap juga gitu. Harus sehat-sehat kita, harus sehat-sehat. Ya, amin. Sehat-sehat. Syukuri kesehatan. Iya. Iya, so sambil tidur, Bapak. Iya. Dadah. 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 Adik mau balik nggak sama? Dadah adik-adik. Dadah adik. Nggak mau ya.